Dok lebih rentan cempe, Dok? Karena pada cempe itu kan dia baru proses untuk mengenal makanan. Dia baru ketika dia lahir, lambungnya tidak langsung 4. Dia awalnya punya hanya 1 lambung juga gitu yang berfungsi hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di Daily Vlog Anak Kandang. Ini jadwal makan sore lagi seperti biasa. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan satu bahasan ya, ilmu ya, terkait pakan dan organ pencernaan cempe. Nanti bakalan banyak dijelasin sama Dokter Lea ya. Kita keliling dulu nih. Ini cempe ya mas teman-teman. Nah, ini pakannya ada hijauan, ada ramban. Oke, kita langsung aja ya ke Dokter Lea. Dokter Lea, mana dia Dokter Lea? Ini akan juga. Ini Dokter Lea. Oke. Sore dokter. Oke. Tadi kita mau bahas terkait beberapa kejadian di anak kandang ya, beberapa hari terakhir terkait ada beberapa cempe mati karena infeksi rumen ya. Infeksi rumen atau bisa juga disebut sebagai konstipasi pakan. Nah, ya itu teman-teman, mungkin teman-teman yang punya ternak ataupun punya kambing yang cempe ataupun indukan ya mati karena ini, mungkin karena nggak paham. Nanti kita ngobrol sama Dokter Lea kenapa dan penyebabnya apa, terus pencegahannya gimana dok gitu. Untuk penyebabnya sendiri biasanya terjadi karena perubahan pakan yang tiba-tiba, perubahan pakan yang mendadak, seperti ketika biasanya memberi pakan jam 8 pagi kemudian diganti dengan pemberian pakan jam 7 pagi. Jadi untuk proses ternak memakan atau memproses makanannya sendiri kan berbeda dengan kebiasaannya. Nah, itu bisa menyebabkan konstipasi pakan atau infeksi rumen. Jadi rumennya akan berhenti mendadak ketika dia penuh, ketika dia sudah terisi. Rumennya akan berhenti mendadak, rumennya tidak akan bergerak, jadi pakannya akan berada di sana. Nah, ketika rumennya tidak bergerak, dia bisa menyebabkan keracunan. Hal ini bisa terjadi karena ketika rumen tidak bergerak, maka yang diserap oleh tubuh adalah bakteri-bakteri yang ada di rumen. Nah, hal tersebut menyebabkan terjadinya kematian ketika ternak tersebut sudah mengalami infeksi rumen ataupun konstipasi pakan. Untuk gejala yang bisa diamati dari konstipasi pakan sendiri yaitu biasanya mereka akan terlihat lemas, mereka tidak gayemi, mereka tidak memamah biak. Kemudian juga dapat dilihat dari fesesnya atau kotorannya. Ketika kotorannya sangat padat, ketika kotorannya terlihat sangat keras, berarti dia sedang mengalami infeksi rumen atau yang bisa disebut konstipasi pakan, seperti itu. Biasanya berarti penyebab utamanya adalah ini ya dok ya, pakan ya? Perubahan jadwal pakan. Perubahan jenisnya juga ya? Perubahan jenis pakan juga. Okay. Untuk tips untuk menghindari kejadiannya dok? Untuk menghindari kejadian tersebut, ya tetap konsisten untuk memberikan pakan gitu. Misalnya diberikan pakan jam 8 ya tetap jam 8, tidak molor ataupun tidak lebih awal seperti itu. Kemudian untuk misalnya hijauan, biasanya pagi diberikan konsentrat, kemudian sore diberikan hijauan. Nah, konsistenan memberikan pakan pagi dengan konsentrat dan sore dengan
hijauan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana dia memproses makanan. Jadi itu ya teman-teman dari Dokter Lea terkait Impactio rumen ya. Di kejadiannya di anak kandang, mungkin sambil jalan-jalan dok. Kejadiannya di anak kandang kemarin beberapa hari yang lalu ya, karena kita ada perubahan jenis pakan tambahan ya, konsentrat. Terutamanya kemarin kejadiannya banyak cempe apa indukan? Lebih banyak di cempe kalau di sini. Kenapa dok lebih rentan cempe dok? Karena pada cempe itu kan dia baru proses untuk mengenal makanan. Dia baru ketika dia lahir lambungnya tidak langsung 4. Dia awalnya punya hanya satu lambung juga gitu yang berfungsi hanya satu. Kemudian di usia yang masih muda mereka masih beradaptasi seperti itu. Jadi untuk bakteri-bakteri yang ada di dalam rumennya atau di dalam lambungnya pun juga masih menyesuaikan. Ketika dia terlalu banyak itu akan menyebabkan keracunan pada peredaran darah seperti itu. Jadi bakterinya bisa masuk ke dalam pembuluh darahnya. Ya, jadi teman-teman yang punya peternakan, punya kambing, punya domba yang kejadian mungkin nggak paham itu jenis penyakitnya apa dan sebagainya, ternyata pakan ya, jam pemberian, jenis dan sebagainya itu jadi hal yang juga menjadi penyebab fatal kejadian kematian pada ternak. Nah ini untuk menghindari tingkat kematian ternak yang tinggi ya, teman-teman memang banyak harus belajar tentang penyakit-penyakit ternak dan pencegahannya, dan tahu cara mencegahnya seperti apa. Nah ini kita di anak kandang kan, ini ada Mas Habib, ini ada 3 paramedik, terus ada Nisma Suyo SMK Peternakan, ada Dokter Lea tadi kan juga. Jadi kita benar-benar tahu dan terus mengevaluasi cara pemeliharaan yang baik dan benar, terutama ternyata selain bibit penyakit ya, parasit, mikroorganisme, virus, bakteri yang bisa menyebabkan kematian, ternyata manajemen yang salah juga bisa menyebabkan kematian pada ternak. Contohnya kemarin, nah ini ada dokter yang mau nambahin lagi. Kemudian untuk ketika ternak sudah terlihat sudah mengalami Impactio rumen ya, kelihatan biasanya ketika ditekan perutnya dia tidak akan kembali seperti semula. Jadi ketika ditekan dia akan terlihat legokan seperti itu. Jadi dia berasa keras dan juga tidak akan cepat kembali seperti itu. Itu ditekan sebelah kiri apa sebelah kanan dok? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Buat teman-teman yang nggak tahu rumen, nah rumen itu perut sebagian kiri ya untuk mencerna pakan, karena kambing, domba, sapi itu punya 4 lambung ya. Namanya salah satunya rumen tuh yang untuk organ pencernaannya sejenis lambung. Mungkin ada lagi dok? Ada. Nah kemudian ketika ternak sudah terlihat mengalami kejadian seperti itu, diharapkan untuk segera memberikan E4 karena hal itu akan membantu proses penggerakan rumen kembali gitu. Selain itu juga harus disuapin dan juga diharuskan dia tetap bergerak mulutnya karena dia akan memicu untuk pergerakan di rumen. Ketika mulutnya bergerak, dia akan menggerakkan juga saraf-saraf dan juga otot yang ada di rumen. Jadi untuk hal yang bisa dilakukan ketika ternak mengalami hal tersebut adalah itu. Kenapa E4 dok? Kenapa itu E4 isinya apa? E4 itu dia mengandung bakteri baik. Jadi untuk bakteri-bakteri yang ketika dia rumennya berhenti gitu, dia membutuhkan asupan bakteri baik untuk membuat si pakan yang berhenti yang tidak bisa diproses ini dia akan difermentasikan dengan E4 yang kita masukkan. Oke, makasih Dokter Lea ilmunya dan sharing-sharingnya. Itu teman-teman untuk cara pencegahannya, salah satu jenis penyakit yang mungkin teman-teman mungkin anggap sepele tapi mungkin aja bisa jadi kejadian yang sangat fatal di kandang teman-teman. Untuk para pecinta kambing dan domba yang masih mau memulai peternakan, itu lagi loncat-loncat. Ini salah satu jenis penyakit yang nanti perlu dihindari juga ya karena kesalahan manajemen pakan. Oke, mungkin itu ya sharing hari ini dari kita tim Anak Kandang Farm. Ini lagi jadwal makan sore.
sore. Mudah-mudahan dapat menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman yang suka konten kita. Silakan terus like, share, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, yang mau butuh cari hewan kurban untuk kebutuhan di Idul Adha nanti, juga silakan menghubungi kita. Kita punya ready stock hewan kurban untuk domba, kambing, sapi. Silakan menghubungi kontak saya ya yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman yang mau belajar tentang kambing dan domba, kita sangat terbuka. Silakan datang saja ke farm kami. Sekian dari kami, dari tim anak kandang farm Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.